Berarti artinya Indonesia siap ya Pak dengan kebutuhan sawit di dalam negerinya sendiri? Ya Sudah siap. siap? Ya kalau misalnya kan tadi saya sebutkan, kalau misalnya produksi kita kan 51 juta ton, ya kan. Jadi sudah lebih cukup ya untuk memenuhi kebutuhan domestik kita, masih ada yang tersedia untuk ekspor. Nah, walaupun kemudian kan kalau misalnya tidak ada peningkatan produksi, memang ekspor itu berkurang. Iya. Nah, tetapi ekspor itu berkurang secara volume, walaupun mungkin secara nilai itu karena ada peningkatan harga itu mungkin belum tentu juga ya nilainya itu berkurang. Pasokan minyak goreng itu tetap akan terpenuhi ya, walaupun memang harganya mungkin akan mengalami kenaikan karena apa? Karena memang harga internasionalnya itu juga sedang naik. naik gitu. Pak, berarti kalau misalnya ada statement atau ada yang bilang dengan penggunaan B50 ini justru membuat defisit APBN mendekati 3% itu salah ya Pak ya? Salah, karena program mandatory biofuel itu tidak menggunakan anggaran APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan inilah, kali ini kita akan membahas soal B50, di mana pemerintah ini berencana pada Juli nanti, tepatnya Juli 2026, pemerintah akan stop impor solar. Sudah bersama Bapak Muhammad Fadil Hasan selaku anggota Dewan Energi Nasional. Bapak, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik ya. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak, kalau kita bicara soal B50 artinya kita ngomongin soal kemandirian energi juga ya Pak ya. Swasembada energi juga gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya pandangan Bapak dengan beralihnya ke B50 terus pemerintah juga berencana untuk stop impor solar di bulan Juli 2026 itu merupakan suatu tindakan yang cepat atau terlalu cepat atau terkesan buru-buru Pak atau gimana Pak? Enggak, saya kira ini merupakan upaya kita ya untuk bisa menuju ke kemandirian energi ya di tengah gejolak dari eskalasi geopolitik ya akibat daripada perang Iran dengan Amerika dan Israel ya, di mana kemudian itu menyebabkan adanya ketidakpastian pasokan energi ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita menggantungkan kepada pasokan energi impor ya untuk solar misalnya khususnya, itu kita akan mengalami satu ketidakpastian ya kan, dan risiko bagi pemenuhan dan ketersediaan energi di dalam negeri ya. Makanya kemudian pemerintah itu memutuskan ya nanti di bulan Juli 2026 ini kita akan meningkatkan bauran atau blending dari ini itu diesel itu ya, solar itu dengan bahan baku dari minyak nabati yaitu sawit, yaitu B50 itu gitu kan. Nah, sekarang ini kan kita sebenarnya sudah melaksanakan program bauran itu dengan B40 ya kan, B40. Nah, sekarang kita akan meningkatkan ke B50 agar kemudian dengan B50 itu maka kita tidak lagi memerlukan impor solar ya kan. Malah mungkin kita akan surplus solar itu ya kan, terutama setelah ada peresmian dan produksi dari kilang yang baru diresmikan oleh Pak Presiden ya di Kalimantan Timur itu di Balikpapan. Ya, dengan demikian maka kita akan berlebih solar kita itu dan kemudian kita bisa akan memproses kelebihan itu untuk misalnya produksi aftur gitu. Jadi untuk aftur. Jadi
dengan itu kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada solar tersebut gitu ya, dan juga kita akan meningkatkan ya produksi aftur kita gitu ya. Nah, jadi dengan demikian selain dari tujuan untuk bisa mengurangi ketergantungan kita ya, dan juga itu merupakan bagian daripada transisi energi yang kita lakukan, dan juga bagian daripada upaya kita untuk menjalankan proses kemandirian energi kita gitu. Kalau bicara soal transisi energi, Pak, kira-kira infrastruktur kita sudah seberapa siap, dan kira-kira untuk transisi energi itu pasti kan butuh waktu. Kira-kira jangka waktunya berapa lama, Pak? Ya kalau secara keseluruhan kan transisi energi kita itu kan menuju net zero emission itu kan jangka panjang ya, itu kan sampai 2060. Tapi kan kita melakukan transisi energi ini secara bertahap gitu kan. Nah, ini ya satu bagian daripada upaya kita untuk melakukan transisi energi ke arah energi baru terbarukan itu adalah melalui pemanfaatan biofuel itu yang berasal dari minyak sawit gitu ya kan. Ada upaya-upaya lain misalnya terkait dengan bauran untuk etanol ya. Sekarang kan B5 kalau nggak salah ya. Nanti mungkin ditingkatkan menjadi B10, B20. Kemudian juga kita mengembangkan PLTS ya, tenaga surya ya. Nah, itu kan ditargetkan 103 megawatt ya, itu akan dikonversi pembangkit listrik itu dari yang berasal dari batu bara itu menjadi tenaga surya ya, dan kemudian juga kita akan melakukan konversi kendaraan bermotor ya. 120 juta kendaraan bermotor itu untuk dialihkan ke listrik begitu. Itu kan sebenarnya upaya-upaya percepatan ya kita melakukan transisi energi itu gitu. Ada banyak program-program lain yang dijalankan untuk mencapai transisi energi dalam jangka panjang itu. Nah, tapi sekarang kita melakukannya itu secara bertahap, dan salah satu bagian penting daripada transisi energi itu adalah B50 itu gitu. Pak, kalau misalnya kita mau beralih ke B50 dari segi kitanya sendiri, cukup nggak sih Pak pasokannya Pak? Ya sekarang kan kita ini kan B50 ini bahan bakunya lah ya, itu biomasnya itunya dari minyak sawit ya. Nah, produksi sawit kita itu kan sekarang ini sekitar 50 juta ton lah. 50 ya, juta ton. Nah, kemudian itu sekitar 21 juta lebih mungkin itu dipakai untuk domestic consumption atau konsumsi domestik. Konsumsi domestik itu terdiri dari biofuel ini ya, kemudian untuk food, untuk minyak goreng misalnya, dan kemudian untuk oleh chemical ya kan, untuk industri. Nah, sisanya itu kan diekspor sekitar 30 juta ton ya kalau tahun 2025 itu. Nah, jadi kalau dari sisi produksi tidak ada kekurangan ya, tapi memang dengan program B50 itu kan ada tambahan konsumsi di dalam negeri. Yaitu mungkin untuk program B50 bila dilaksanakan pada bulan Juli itu ada tambahan konsumsi minyak sawit di dalam negeri untuk program ini sekitar 1,7 juta ton gitu. Nah, jadi memang mungkin kalau misalnya produksinya itu tetap ya kan 50 juta ton, maka mungkin yang akan berkurang itu adalah ekspornya yang berkurang. Tetapi kita memperkirakan bahwa di tahun 2026 ini produksi sawit kita itu akan mengalami peningkatan ya, walaupun tidak besar, mungkin sekitar 2-3% gitu, sehingga kita harapkan bahwa walaupun ekspor berkurang, tapi pengurangannya itu lebih rendah ya daripada kalau misalnya produksinya itu tetap gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua,
bagaimana dengan nilai ekspornya, Ya. ya kan? Nilai ekspor itu kan yang penting itu nilai ekspor karena itu merupakan perolehan daripada devisa yang kita dapatkan dari ekspor sawit itu. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini juga harga CPO internasional itu, minyak sawit internasional itu juga mengalami peningkatan ya, mungkin sekitar 15-20% ya akibat dari peningkatan harga minyak itu ya. Dan itu biasanya kalau harga minyak meningkat, maka harga dari CPO pun minyak sawit itu mengalami peningkatan karena itu merupakan orang kemudian mencari substitute-nya gitu kan, pengganti daripada harga minyak bumi itu ya kepada minyak nabati, salah satunya sawit. Jadi harga sawit juga meningkat. Oleh karena itu dengan harga meningkat sebesar 20%, walaupun ekspornya itu mengalami penurunan, kita masih mengharapkan nilainya itu tidak akan turun sebesar kalau misalnya tidak ada peningkatan harga gitu. Oke. Berarti rumor-rumor yang beredar di media sosial terutama ya Pak, soal nantinya kalau kita beralih ke B50 akan ada kelangkaan minyak goreng, itu berarti tidak benar dong Pak? Tidak bisa dibenarkan dong hal itu? Saya kira enggak, justru pasokan minyak goreng itu tetap akan terpenuhi ya. Walaupun memang harganya mungkin akan mengalami kenaikan karena apa? Karena memang harga internasionalnya itu juga sedang naik gitu. Tapi kalau dari sisi volume itu saya kira tidak akan terjadi, tidak ada kekhawatiran akan terjadi kekurangan pasokan baik untuk minyak goreng maupun untuk biodiesel ini, biofuel ini gitu. Nah Pak, kalau misalnya kita bicara soal ekonominya nih Pak, secara ekonomi seberapa besar arti dari Indonesia itu stop impor? Kira-kira kita menghemat berapa banyak tuh Pak? Saya kira cukup signifikan ya. Kalau misalnya kita meningkatkan bauran dari B40 ke B50 itu ya, secara ekonomi itu pertama ya, kita akan menghemat insentif atau subsidi yang dikelola oleh BPDP, ya kan. Nah, selama ini kan pemerintah lewat BPDP itu memberikan insentif kepada program mandatory biofuel itu ya, berdasarkan selisih harga daripada solar dan FAME atau biofuel itu. Nah, sekarang ini harga solar itu lebih tinggi daripada harga FAME, ya kan? Jadi tidak ada subsidi untuk biodiesel ini ya, program mandatory biofuel itu. Malah kemudian BPDP itu mendapatkan tambahan surplus ya di tahun 2025 ini diperkirakan misalnya surplus 2026 ini kalau misalnya kita menjalankan program ini tergantung daripada harga, perbedaan harganya tersebut ya, surplus BPDP itu mungkin akan mencapai sekitar 28 triliun rupiah. 28 triliun. Itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga dengan menghentikan impor itu juga kita menghemat devisa, ya kan? Nah, dengan devisa itu tinggal dikalikan aja harga daripada solar itu dengan volume yang kita impor gitu ya. Itu cukup signifikan juga kalau tidak salah itu sampai 50-an triliun rupiah gitu. Nah, jadi cukup besar manfaat ekonomi ya yang kita peroleh dari adanya peningkatan mandatory biofuel ini menjadi B50. Nah, selain itu juga kita akan bisa menciptakan lapangan kerja ya kan, dari sisi hulunya itu ya dan dari sisi hilirnya di industri biofuel itu, dan juga ada manfaat ekonomi, manfaat lingkungannya karena kita dengan menggunakan biofuel ini ya, itu akan mengurangi emisi
ya, atau efek gas rumah kaca itu. Gitu. Pak, berarti kalau misalnya ada statement atau ada yang bilang dengan penggunaan B50 ini justru membuat defisit APBN mendekati 3% itu salah ya Pak ya? Salah, karena program mandatory biofuel itu tidak menggunakan anggaran APBN ya. Program mandatory biofuel itu kan peroleh dananya itu, anggarannya itu dari pungutan ekspor terhadap eksportir ya, yang melakukan ekspor CPO minyak sawit dan produk turunannya. Nah, dana tersebut kemudian dikelola oleh BPDP, ya kan. Nah, kemudian digunakan salah satunya itu untuk memberikan insentif untuk menutupi perbedaan harga antara solar dan biofuel itu. Tapi kalau misalnya sekarang tidak ada insentif ya, karena harga solarnya lebih tinggi daripada harga biofuelnya, maka itu tidak ada tambahan subsidi, tidak ada tambahan insentif gitu. Malah tadi saya mengatakan bahwa itu akan meningkatkan surplus daripada BPDP itu sendiri begitu ya. Nah Pak, kalau misalnya ada juga soal LSM asing atau kampanye hitam yang soal membabat hutan, itu tanggapannya gimana Pak terkait dengan B50 ini? Kan nggak ada kaitannya sebenarnya dengan kampanye hitam bahwa kemudian program B50 itu menyebabkan deforestasi, ya kan. Ini kan peningkatan dari B40 ke B50 itu menggunakan existing produksi yang ada, ya kan. Yang ada yang sebesar yang tadi saya sebutkan itu mungkin sekitar 51 juta ton ya. Yang berkurang itu adalah volume ekspornya gitu, ya kan. Jadi selama ini kalau masih ada tuduhan bahwa peningkatan program B50 itu mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit ya, itu sudah out of date lah pandangan tersebut gitu kan, karena sekarang pengelolaan perkebunan kelapa sawit pun dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang berkelanjutan. Yang salah satu diantaranya adalah bahwa kita tidak lagi melakukan perluasan perkebunan, tapi kita justru meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Berarti lahannya segitu-gitu aja. Lahannya segitu-gitu tapi aja. produktivitasnya yang digenjot terus gitu ya Pak ya. Oke, baik. Soal masalah kekhawatiran masyarakat juga yang terhadap kendaraannya nih Pak. Seberapa efektif atau seberapa aman sih penggunaan B50 ini nantinya dengan kendaraan gitu Pak? Apakah uji cobanya ini sudah benar-benar dilakukan dan hasilnya valid atau seperti apa? Ya memang sampai sekarang pun saya kira berbagai tes dan berbagai uji lab itu ya dilakukan dan sedang berjalan. Tapi hasil sementara sampai sekarang ini itu tidak ada satu dampak signifikan terhadap secara teknis ya, misalnya terhadap engine-nya, mesinnya. Maksudnya dampak buruknya nggak ada gitu ya Pak? Ya tidak ada ya sampai sekarang ya. Mudah-mudahannya akan berlangsung seperti itu. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini ya, Kementerian SDM, kemudian Pertamina, kemudian juga industri kendaraan bermotor, gegabah gitu ya, melakukan program ini. Itu kalau misalnya dampaknya itu terhadap secara teknis kepada mesin kendaraan yang menggunakan blending ini, bauran diesel ini, itu dampaknya itu buruk begitu atau negatif gitu ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, misalnya kualitas daripada FAME-nya, daripada biofuel-nya, kandungan airnya dan seterusnya, dan spesifikasi daripada produknya itu ya, itu juga dilakukan secara teknis ya oleh
asosiasi misalnya asosiasi dari kendaraan bermotor, kemudian asosiasi produsen FAME ya, produsen biofuel gitu, untuk memastikan bahwa spesifikasi produknya itu memenuhi standar atau persyaratan yang telah disepakati gitu. Okay. Nah, kalau bicara soal transisi, Pak, sudah ada belum sih, Pak, wacana bagaimana nanti peralihannya itu antara yang sekarang kita gunakan nantinya akan menggunakan B50 itu prosesnya seperti apa, Pak? Ya, Transisi. sekarang kan tentunya nanti pelaksananya itu mungkin yang akan dimulai 1 Juli itu tidak akan 100% berlaku di semua daerah pada saat yang sama. Tentunya bertahap ya. Nah, tetapi infrastruktur dan logistik yang disiapkan itu sudah berjalan gitu ya. Dalam hal ini Pertamina kan sebagai Pertamina yang akan mendistribusikan ya produk ini ke masyarakat begitu ya. Dan juga yang perlu diketahui itu adalah bahwa program B50 itu kan berlaku baik untuk yang PSO, artinya PSO itu yang dilaksanakan oleh Pertamina, maupun yang non PSO. Yang non PSO itu ya badan usaha ya lain ya, swasta gitu, yang mendistribusikan dan menjual produk tersebut ke masyarakat, itu juga diharuskan untuk menjadi B50 itu. Pertamina saya kira memang memerlukan persiapan atau peningkatan dari sisi distribusi dan dari sisi logistiknya. Tapi kan mereka sudah berpengalaman selama sejak tahun 2016 lah ya, itu menjalankan program ini mulai dari B10, kemudian B20, sama B40, dan sekarang B50. Jadi kalau misalnya dari sisi itu saya kira tidak akan telah terjadi suatu hambatan yang berat lah ya untuk belajar. Nah, kalau bicara soal harganya, Pak, kira-kira B50 ini akan lebih mahal, lebih murah, atau ya, kalau yang PSO kan itu kan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah ya kan, berapa sekarang 6.800 kalau nggak salah ya. Ininya itu harga solarnya itu kan. Nah itu kan solar yang itu masih disubsidi kan. Iya. Nah gitu. Jadi tapi kalau yang non PSO ya sesuai dengan harga keekonomiannya berapa gitu. Pak, kalau misalnya kita bicara soal kebijakan ini kan tadi Bapak juga sempat mention dari hulunya ya, Pak ya. Berarti kebijakan dengan adanya B50 ini bisa mensejahterakan para petani sawit dong, Pak. Artinya tidak hanya mensejahterakan industri-industri besar aja dong, Pak. Justru dengan adanya peningkatan kepada B50 itu ya kan, itu kan demand ya atau permintaan itu terhadap sawit itu ya kan di dalam negeri itu kan meningkat gitu kan. Apalagi sekarang ini kan harga sawit itu mengalami peningkatan ya kan secara internasional ya. Jadi justru petani itu diuntungkan ya kan dengan adanya peningkatan harga itu sawit secara internasional itu. Dan selama ini justru kita memulai program B Bauran itu ya tahun 2015 2016 itu, Juli 2015 kalau tidak salah. Itu saat itu karena harga sawit kita itu mengalami oversupply dan harganya rendah gitu ya kan di pasar internasional. Maka kemudian kita meningkatkan konsumsi di dalam negeri lewat program bauran mandatory blending ini ya. Sehingga kemudian terjadi peningkatan konsumsi di dalam negeri, dan kemudian kalau misalnya terjadi peningkatan konsumsi di dalam negeri, maka pasokan kita ke ekspor itu mengalami suatu keseimbangan baru ya, sehingga kemudian mendongkrak harga gitu ya kan, harga sawit di pasar internasional gitu. Jadi program ini justru
berhasil selama ini itu menjaga stabilitas daripada harga sawit itu ya dari fluktuasi yang terjadi di harga minyak sawit dan minyak nabati pada umumnya secara di pasar global gitu. Berarti artinya Indonesia siap ya Pak dengan kebutuhan sawit di dalam negerinya sendiri? Sudah Sudah siap. Ya kalau misalnya kan tadi saya sebutkan kalau misalnya produksi kita kan 51 juta ton ya kan. Jadi sudah lebih cukup ya untuk memenuhi kebutuhan domestik kita, masih ada yang tersedia untuk ekspor. Nah, walaupun kemudian kan kalau misalnya tidak ada peningkatan produksi, memang ekspor itu berkurang. Iya. Nah, tetapi ekspor itu berkurang secara volume, walaupun mungkin secara nilai itu karena ada peningkatan harga itu mungkin belum tentu juga ya nilainya itu berkurang. Oke, Pak, ada pesan nggak sih Pak buat masyarakat atau mungkin untuk pandangan-pandangan yang masih skeptis terhadap B50 ini Pak? Saya kira gini kan, pandangan skeptis itu karena apa? Kan tidak ada suatu kekhawatiran dari berbagai sisi ya. Dari sisi teknis tadi ya, dampaknya misalnya terhadap mesin ya, kendaraan-kendaraan yang menggunakan ini gitu, walaupun kendaraan itu kendaraan berat misalnya ya untuk dipakai di industri, ataupun yang kendaraan untuk transportasi dan seterusnya. Secara teknis kan tadi saya mengatakan bahwa sampai sekarang ini hasil daripada tes-tes yang dilakukan itu tidak ada dampak yang cukup signifikan ya. Kemudian yang kedua justru dari sisi kesiapan logistik dan distribusi Pertamina sudah siap lah kan, karena selama ini mereka menjalankan program tersebut sudah cukup berpengalaman ya. Kemudian yang ketiga juga dari sisi manfaat ekonomi tadi saya sebutkan justru ini memberikan manfaat ya ketika terjadi suatu peningkatan harga solar ya kan, dan kita juga bisa mengurangi ketergantungan kita. Nah, bahkan kita sekarang ini dengan B50 ini secara praktek gitu ya, praktis itu kita sudah swasembada di itu gitu kan, karena produksi dalam negeri ditambah dengan bauran itu ya sudah mencukupi, malah berlebih. Nah, kemudian justru kita bisa mengalihkan ya kan solar yang kita hasilkan itu untuk memproses atau menghasilkan produk misalnya aftur gitu kan. Dan juga dari sisi penghematan devisa, dari sisi penciptaan lapangan kerja, kemudian dari sisi pengurangan emisi, itu juga cukup meningkat gitu ya kan. Jadi banyak dampak positifnya gitu ya dibandingkan dengan dampak negatifnya ya. Ya semoga ya Pak ya dengan penjelasan Bapak ini akhirnya yang berkomentar seperti itu sudah tidak khawatir lagi. Mungkin mereka berkomentar seperti itu karena mereka tidak tahu, jadinya khawatir, jadinya malah jadi skeptis gitu ya Pak ya. Ya bisa saja seperti itu ya. Tapi saya kira secara objektif kita bisa memberikan penjelasan ya kan, bahwa program peningkatan bauran ini dari B40 ke 50 saat ini itu dari berbagai sisi itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya seperti banyak itu. positifnya gitu Banyak ya Pak. positifnya. Ya semoga nggak ada lagi komplain-komplain atau mungkin pandangan-pandangan skeptis dengan penjelasan Bapak tadi, karena kan sempat di-mention juga Pak yang tadi di awal, banyak yang bilang dengan kita melakukan B50 ini artinya nanti APBN kita malah jadi defisit. Tapi ternyata kan tidak kan Pak dari penjelasan Bapak tadi. Defisit itu terjadi ya, atau peningkatan defisit itu APBN itu terjadi karena adanya
peningkatan subsidi dan kompensasi, ya kan. Peningkatan subsidi dan kompensasi, tetapi khusus yang terkait dengan program B50 itu tidak melibatkan APBN gitu. Nah, tapi untuk yang peningkatan defisit akibat dari kenaikan harga internasional ya, sementara pemerintah tuh menahan harga BBM dan LPG yang disubsidi, itu juga kan dikompensasi dengan adanya peningkatan dari sumber-sumber penerimaan yang berasal dari minyak ya, dan gas, dan juga dari komoditas tambang ya, seperti mineral seperti batu bara, nikel dan seterusnya, yang juga itu harganya itu mengalami peningkatan sehingga terjadi juga tambahan penerimaan negara gitu. Jadi mungkin saja ada peningkatan defisit ya kan, APBN, tapi itu karena ada tambahan daripada penerimaan negara itu ya dari sektor energi gitu ya, itu masih bisa mengkompensasi gitu. Nah, bahwa ada peningkatan defisit itu akibat dari kenaikan harga itu ya memang itu terjadi ya, tetapi kan pemerintah itu tujuan utamanya itu adalah bagaimana di saat terjadi gejolak kenaikan harga dan ketidakpastian pasokan itu adalah bahwa pemerintah itu ingin melindungi masyarakat yang kurang mampu ya. Sekarang misalkan sudah terjadi kenaikan harga-harga akibat dari geopolitik, harga plastik, harga makanan, pupuk dan seterusnya. Nah, kalau misalnya subsidi dan kompensasi pun dilepas ya, harganya itu dinaikkan, yang minyak dan LPG itu, nah itu kan tambahan beban kepada masyarakat yang kurang mampu, itu akan menjadi lebih berat lagi gitu kan. Jadi saya kira pemerintah ingin berusaha gitu ya sekarang ini menahan kenaikan harga itu untuk bisa membantu masyarakat agar bebannya itu tidak terlalu semakin bertambah berat begitu. Oke Pak, semoga ya Pak ya dengan rencana pemerintah untuk stop impor solar di bulan Juli dan juga penggunaan B50 ini dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya nggak cuma pemerintah, tapi semua pihak juga harus turut serta gitu ya Pak, harus mendukung ya tadi, karena kan tujuannya sebenarnya untuk tidak makin melebar nih yang rakyat-rakyat kecil semakin ditekan gitu kan Pak, kalau misalnya harganya semakin meningkat gitu. Iya. Oke, baik. Pak Fadil, atas waktunya terima kasih, atas penjelasannya terima kasih, dan kawan inilah itu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Fadil Hasan selaku anggota Dewan Energi Nasional, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.